Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifito Febrian dari kelas 11 BDP 2. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas atau BMC pada bisnis saya yang bernama Markas Jajanan. Pada pengertiannya, bisnis model kanvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Pada saat dulu, para pelaku usaha untuk mengajukan proposal kepada investor, di dalamnya terdapat banyak dan panjang isinya, sehingga sangat sulit untuk investor memahaminya. Dan pada kali ini saya akan menaruh pada poin-poinnya saja agar mudah dipahami. Yang pertama, mengacu pada latar belakang. Markas Jajanan merupakan bisnis online yang menjual berbagai jenis produk jajanan kekinian, yaitu keripik tempe. Dan ya, Markas Jajanan ini membuka bisnis online yang menjual keripik tempe. Di sini saya mengapa menjual keripik tempe, karena keripik tempe itu bahan dasarnya yang sangat mudah didapatkan dan produksinya itu yang mudah dan tidak sulit. Dalam bisnis model kanvas ini ada 9 elemen yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha tersebut untuk mengajukan proposal kepada investor. Dan dalam elemen-elemen tersebut kita harus menaruh poin-poinnya saja agar mudah dipahami oleh investor. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment ini biasa disebut dengan segmentasi konsumen. Yang pertama adalah anak muda dan orang dewasa. Yang kedua adalah penggemar cemilan. Di sini saya menulis penggemar cemilan karena kita tahu bahwa keripik tempe ini tidak mungkin semua orang suka. Dan anak muda biasanya pada saat nobar bola, sekarang lagi musim UCL kan. Jadi untuk menemani pada saat nobar butuh cemilan, ya salah satunya ini keripik tempe ini bisa dijadikan salah satu cemilan. Yang kedua adalah value proposition. Yang pertama adalah harga terjangkau. Ya, karena tempe ini sangat mudah ditemukan di pasar dan di mana-mana sekarang. Dan biaya produksinya ini yang relatif kecil. Maka dari itu harga penjualannya yang harganya terjangkau. Yang kedua adalah mudah didapatkan. Ya, bahwa kita tahu bahwa keripik tempe ini sudah banyak masyarakat Indonesia yang sudah tahu. Jadi banyak para pelaku usaha yang sudah tahu bahwa keripik tempe ini adalah jajanan khas Indonesia. Yang ketiga adalah kualitas terjamin. Dan sini kita menjamin bahwa produk kita ini harus tetap rapi dan isinya ini tidak hancur dan tidak melempem, karena dengan kemasannya yang rapi akan terjaga kualitasnya, di dalamnya tidak hancur dan tidak melempem, tetap kriuk. Yang ketiga adalah channel. Di sini adalah satu, sosial media, yang kedua reseller dan dropshipper. Di sini kita tahu bahwa sosial media ini sudah banyak kalangan yang memakainya. Berbagai kalangannya sudah memakainya dan kita bisa menjadikan ini menjadi peluang promosi bisnis kita. Yang kedua adalah reseller dan dropshipper. Di sini reseller dan dropshipper sangat berperan dalam bisnis saya untuk membantu meningkatkan penjualan bisnis saya. Yang keempat, customer relationship. Yang pertama adalah special discount. Ya, yang saya maksud di sini adalah special discount pada hari-hari tertentu, yaitu pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan pada perayaan tahun baru, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah pemberian gift minimal pembelanjaan. Jika customer tersebut telah memesan pada batas minimal pembelanjaan tersebut, maka saya akan
pemberian gift kepada customer tersebut. Yang kelima adalah revenue streams, yaitu pemasukan. Pemasukan di sini karena saya menjual keripik tempe, ya pemasukannya saya dari menjual keripik tempe. Yang keenam adalah key resource atau aset. Di sini kita punya dua, yaitu SDM dan aplikasi. Ya, kita tahu bahwa bisnis online ini kita tidak bisa menjalankan seorang diri, kita pasti membutuhkan jasa orang lain. Dan yang kedua adalah aplikasi, ya karena kita bergerak dalam bisnis online, pasti kita membutuhkan aplikasi untuk melakukan transaksi atau melakukan penjualan. Yang ketujuh adalah key activities atau aktivitas utama kita, yaitu satu, produksi keripik tempe tersebut itu sendiri, dan yang kedua melakukan pemasaran. Dan pemasaran ini sangat penting dilakukan oleh para pelaku bisnis online tersebut, karena untuk memasarkan produk tersebut agar semua orang tahu bahwa keripik tempe ini enak dan rasanya gurih. Yang kedelapan adalah key partners, yaitu partner kita sendiri. Yang pertama adalah ekspedisi, ya kita tahu bahwa kita ini bergerak dalam bisnis online, dan dalam bisnis online tersebut pasti memerlukan ekspedisi untuk mengirimkan produk kita kepada customer tersebut. Yang kedua adalah pembuat keripik tempe, ya karena kita membutuhkan jasa orang lain, maka kita memerlukan pembuat keripik tempe tersebut. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah cost struktur atau pengeluaran kita. Yang pertama adalah gaji SDM, ya tentu kita, karena kita memakai SDM maka kita harus menggaji orang tersebut karena kita telah memakai jasa-jasanya. Yang kedua adalah internet, karena kita bergerak dalam bisnis online maka kita memerlukan internet untuk mengakses aplikasinya. Yang ketiga adalah biaya iklan, karena dalam bisnis online ini iklan ini sangat diperlukan, dan iklan tersebut memerlukan biaya yang cukup besar tergantung cakupan bisnis tersebut itu sendiri. Yang keempat adalah biaya transportasi. Biaya transportasi di sini yang saya maksud adalah contohnya ketika kita COD dengan customer itu sendiri. Dan dalam 9 elemen tersebut itu harus dipenuhi oleh para pelaku usaha untuk mengajukan proposal kepada investor. Dan di sini saya menaruh poin-poinnya saja karena untuk mudah dipahami oleh para investor. Dan terima kasih yang sudah menyimak dan sudah menonton. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.